satu sisi konsolidasinya kurang, sisi yang kedua, ini menjadi pertanyaan, ada tidak evaluasi dari Prabowo terhadap menteri-menterinya? Setelah dirangkul, ternyata lawan-lawannya ini tidak bisa bekerja dengan maksimal. Kalau dibuang, otomatis akan menciptakan permusuhan. Jangan evaluasi itu diberikan kepada Mayor Teddy. Jangan evaluasinya itu diberikan kepada para komunikator politiknya yang berada di lingkup kantor presiden, tapi harus juga keluar dari mulutnya Prabowo. Halo Tribuners, Tribunon Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Tini Aufsin. Tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sangat tinggi. Bahkan tingkat kepuasan tersebut ini melebihi era Presiden ke-7 Joko Widodo. Berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo mencapai 80,9%, sementara pemerintahan Jokowi ini mencapai 65,1%. Apa saja kemudian yang menjadi faktornya dan tantangan apa yang harus dilalui Prabowo setelah ini? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Citra Institut Bang Efriza yang sudah bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom. Halo, apa kabar Bang Efriza? Alhamdulillah baik kabarnya Mbak. Dan terima kasih untuk Tribun Non Fokus dan Tribun News. Baik, Alhamdulillah ini sehat juga ya Bang ya. Ini Bang Efriza ini sebagai pengantar, kemudian bagaimana Bang Efriza menilai 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran begitu Bang? Iya, berbicara 100 hari pemerintahan Pak Prabowo itu tepatnya di 28 Januari 2025. Dan patut diapresiasi oleh Prabowo bahwa kebijakannya mendapatkan kepuasan masyarakat yang begitu besar, yaitu 80%, yang Ya, tentu melebihi periode pertama Pak Jokowi di awal pemerintahannya, periode kedua di awal pemerintahan Pak Jokowi yang hanya 75 dari periode awalnya 60%. Dan artinya masyarakat ini mendapatkan kepuasan yang begitu besar. Sisi kepuasan masyarakat ini juga ditopang dengan tingkat kepercayaan dari masyarakat yang juga begitu besar. Tingkat kepercayaan dari masyarakat ini dari kepuasan 80, tingkat kepercayaannya menyentuh 85%. Tingkat ya. kepercayaan ini secara real saja, misalnya kita bandingkan dengan awal percayanya masyarakat itu 84. Dan ini artinya ada kenaikan. Dan saya mengambil angka 85 saja ke 84, sebelumnya itu sudah naik 1%. Dan ini adalah suatu hal yang sangat menarik. Yang Oke, sisi baik. berikutnya Mm-mm. yang ingin saya menjadi catatan, apakah dengan kepuasan ini bisa membuat pemerintahan ini dapat dikatakan efektif? Saya rasa untuk 100 hari bisa dikatakan efektif. Tapi ke depannya tantangannya pasti berbeda. Dan yang efektif sekarang ini adalah juga untuk membuka, ini masih di kalangan ekonomi rendah, pendidikan rendah. Bagaimana dengan ekonomi tinggi, dengan pendidikan tinggi? Prabowo mendapatkan tingkat ketidakpuasan lebih tinggi. Begitu juga, ada catatan menarik soal partai. PKS lebih tinggi ketidakpuasan terhadap Prabowo. Berikutnya, ada di urutan ke-6 Partai Gerindra yang sekitar 13% tidak puas terhadap pemerintahan dari Prabowo-nya sendiri atau Ya, pimpinannya atau ketua umumnya. Dan ini artinya catatan-catatan pembuka yang suka tidak suka dalam isu politik. Prabowo masih menghadapi dilema yang sangat besar dan masih menghadapi permasalahan menteri-menterinya yang juga mendapatkan sorotan tajam. Yang terbaru adalah Mendikbud Ristek yang kita tahu mendapatkan sorotan karena
dari komunikasi politiknya atau sifat temperamennya dan beberapa menteri-menteri lainnya. Dan ini adalah pembukanya Mbak Tini. Ya. Apakah kemudian berita terbaru ini soal Menteri Prabowo juga akan menurunkan tingkat kepercayaan publik begitu kepada pemerintahan Prabowo Gibran, Bang? Iya, jelas bahwa menteri-menterinya Prabowo Hmm. ini adalah menteri-menteri yang secara real ini akan menjadi tantangan bagi Prabowo karena kabinet Prabowo adalah kabinet yang begitu besar, ada 14 sekitar 14 kementerian baru, sekitar banyak atau kurang lebih di atas 5 orang itu adalah yang penuh dengan kontroversi, baik dari Yusril, Ignasi Pigai, kemudian ada Yanri, kemudian ada Putusan kasus yang Presiden baru, kemarin. dan kemudian adalah staf khusus presiden. Dan ini menjadi sorotan nantinya bagi masyarakat, sorotan bagaimana kinerja Presiden Prabowo. Karena Prabowo adalah mengkonsolidasi kerjanya ke dalam dan memajukan programnya agar berhasil. Sementara yang turun ke masyarakat adalah wapresnya Gibran. Jadi, nanti kinerja menterinya ini akan secara real tersorot dengan Prabowo. Karena ada janji atau ada ucapan dari Pak Hasim bahwa Prabowo akan melakukan evaluasi selama 6 bulan dan akan melakukan reshuffle. Dia tidak khawatir dengan menindak menteri-menterinya. Sementara saat ini menteri-menterinya adalah menteri-menteri yang bersifat akomodatif, yang bersifat bagi-bagi kursi kekuasaan semata. Apakah bisa Prabowo untuk melakukan reshuffle dan tidak lagi tenang karena kabinetnya kemarin itu bisa dikatakan 100 hari wajar karena dia merangkul semua lawan-lawannya dan kemudian setelah dirangkul ternyata lawan-lawannya ini tidak bisa bekerja dengan maksimal. Kalau dibuang otomatis akan menciptakan permusuhan. Dan inilah tantangan dari Prabowo. Selain tantangan berikutnya adalah bagaimana soal sembako yang harganya begitu tinggi, yang mendapatkan sorotan masyarakat. Begitu juga dengan makan bergizi gratis yang dianggap sasarannya kurang tepat dan bagaimana uji publik nanti akan melihat dalam hal 3 bulan ke depan dari makan siang bergizi gratis yang katanya dalam jangka panjang dan terus berkelanjutan. Ya. Bang, seperti yang Bang Efriza tadi sampaikan juga, ini kan ada pembagian tugas begitu antara Prabowo dan Gibran untuk mengurusi pemerintahan. Apakah porsi bagi-bagi tugas ini juga cukup efektif kemudian untuk meyakinkan masyarakat hingga tingkat kepuasan mereka tinggi begitu? Iya, kalau dilihat sudah cukup efektif karena yang bisa merangkul yang berada di masyarakat itu adalah Gibran. Dan Gibran dengan lapor Mas Wapres itu juga menjadi poin positif dari pemerintahan Prabowo yang mendapatkan kepuasan sampai melampaui pemerintahan Jokowi 2 periodenya di awal ya dari pemerintahan 2 periode Jokowi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah yang dilakukan oleh Prabowo efektif? Saat ini bisa dikatakan yang dilakukan oleh Prabowo efektif adalah soal makan bergizi gratis. Hmm. Itu yang sudah terbukti dari program kerjanya. Satu, sementara program berikutnya yang menjadi kontroversi ketika kenaikan harga BBM dinaikkan, namun sisi yang lain ia selamat karena turunnya program PKH Makan atau bergizi. bansos. Nah, Hmm. yang berikutnya adalah adanya juga subsidi terhadap listrik, khususnya bagaimana 3 bulan gratis dan token kemarin. Namun, yang menjadi masalah ini akan ada banyak. Pertama adalah soal BPJS yang mulai terlihat sekali bahwa Pak Prabowo sudah terlihat ngos-ngosannya, menterinya sampai menyatakan bahwa tidak semua bisa di-cover, bahkan iuran menjadi masalah. Apakah Prabowo akan menaikkan iuran BPJS yang menyebabkan nanti masyarakat tidak percaya, tidak dapat lagi memberikan pelayanan, karena sifatnya waktu itu adalah
sifat gotong royongnya, tapi sekarang mau diubah dan malah meningkatkan sektor swasta. Berikutnya adalah kenaikan gaji yang membuat kepuasan masyarakat begitu tinggi, tapi persoalannya adalah soal tukin. Ini juga menjadi sorotan dari para ASN. Artinya, Prabowo ini harus bisa mengharmonisasikan antara keuangan pemerintah, yang kedua realisasi janjinya, dan yang ketiga adalah bagaimana apa yang dirasakan oleh masyarakat, harapan masyarakat, kebermanfaatan bagi masyarakat itu benar-benar bisa diperjuangkan dan menjadi sebuah program yang dianggap menjadi kepuasan jangka panjang. Saat ini baru kepuasan dalam jangka pendek. Baik. Kemudian dalam rentan 100 hari kerja, ini angka kepuasan Prabowo ini kan lebih tinggi daripada Jokowi begitu Bang ya. Apa yang menjadi faktornya kemudian? Ya, kalau ditanya apa yang menjadi faktornya, yang pertama adalah Prabowo berhasil merangkul semua partai politik. Hmm. Itu adalah kepuasan dari masyarakat. Yang kedua adalah berbagai program yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Pertama, soal listrik, itu dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, yang baru ini makan bergizi gratis. Yang ketiga adalah soal bagaimana ia memberikan berbagai kenaikan gaji, dan itu bisa dilakukan. Kemudian ada P3K, ada bagaimana penurunan biaya haji, kemudian juga ada memang langkah-langkah yang tetap dilakukan, yaitu PKH, bansos yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Tapi kembali lagi, itu dalam jangka pendek. Artinya, Prabowo tahu bahwa menuju 100 hari harus ada, kalau bahasa sarkasnya, harus ada minyak angin ataupun minyak kayu putih yang diberikan kepada masyarakat atau tolak angin supaya masyarakat itu merasakan nyaman dulu kepada pemerintah. Hmm. Tapi jangka panjangnya belum tentu karena kenaikan harga sekarang. Bagaimana sembako tidak bisa dikontrol oleh Pak Prabowo. Bagaimana soal minyak goreng, harga sudah tembus 40.000. Soal cabai sudah tembus 140.000 per kilo. Belum lagi soal bagaimana PHK sudah banyak di mana-mana. Belum HPP beras yang tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Dan berikutnya bagaimana pola penanganan kasus hukum yang terlihat sekali kasus hukum juga banyak persoalan. Kita bisa melihat kasus hukum yang melibatkan suaminya yang sampai sekitar 200 ataupun 200 triliun, Triliun. dan itu yang kita tahu, yang Ya. hanya dihukum 6,5 tahun, dan permasalahannya hal-hal ini pasti akan menjadi catatan sendiri bagi Prabowo, bagi Presiden, karena apa? Itu menyangkut keadilan jangka panjang, menyangkut kesejahteraan jangka panjang, menyangkut kehidupan masyarakat jangka panjang. Apalagi kalau BPJS, nantinya masyarakat diharuskan dua, punya BPJS dan punya jaminan kesehatan swasta. Ini membebani masyarakat, dan saya rasa ini yang perlu dipikirkan oleh Prabowo. Saat ini Prabowo sudah berhasil memberikan resep jangka pendek, tapi jangka panjang belum tentu. Karena makan bergizi gratis kita bisa lihat persoalannya adalah iurannya dari mana. Persoalan makan gizi gratis menjadi sebuah polemik adalah pengawasannya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Dan banyak di daerah-daerah yang tidak tepat sasaran. Contoh, banyak yang mempertanyakan kenapa anak SMA makan bergizi gratisnya lebih lezat, lebih enak dibandingkan dengan anak SD. SD. Padahal kebutuhan stunting, mengatasi stunting itu lebih kuat kepada anak SD, bukan kepada anak SMA. Sisi Karena yang lain. kecil begitu ya Bang? Nah, iya, dalam hal ini bagaimana
bentuk porsi makanannya atau cakupan serat energinya yang didapatkannya dan prioritasnya. Kalau mau berbicara prioritas mengatasi stunting, semestinya yang mendapatkan itu, yang mendapatkan lebih enak, lebih tepat adalah dari anak PAUD sampai tingkat SMP misalnya, ketimbang SMA. SMA misalnya, banyak yang dipertanyakan, kenapa SMA dapat susu, anak SD Ya, tidak? Kenapa SMA dapat ayam, sementara anak SD tidak? Dan persoalan-persoalan ini adalah catatan-catatan tersendiri nantinya, yang melihat bahwa program makan bergizi gratis ini kurang sasarannya, kurang tepat bagaimana mengatasi stuntingnya. Jangan-jangan bukan makan bergizi gratis, tapi masalah buat program pemerintah, singkatan terbarunya nanti. ya. Jadi meskipun eh, terlihat baik, tapi masih harus ada banyak yang dievaluasi begitu ya, Bang ya, untuk Harus. menjalankannya. Ya. Baik, ini secara politis kemudian pemilih PKS dan PDIP begitu menjadi pihak yang paling tidak puas begitu dengan kinerja Prabowo Gibran. Kalau dari pandangan Bang Efriza sendiri, mengapa kemudian mereka paling tidak puas? Apakah karena mereka menjadi oposisi begitu? Iya, kalau PKS 50% menyatakan tidak puas terhadap partainya ataupun hubungan PKS dengan Gerindra maupun dengan Prabowo jelas. Karena PKS sangat beririsan dengan Anies Baswedan. Itu yang pertama. Yang kedua, urusan DKI Jakarta. Anies Baswedan tidak menjadi cagup. Itu menjadi polemik bagi kader-kader PKS. Yang ketiga memang PKS tidak mempercayai Prabowo, kader-kadernya, bahwa Prabowo mampu memimpin Indonesia. Prabowo mampu untuk menjadikan Indonesia lebih baik dengan program-programnya. Ini tidak dipercayai oleh PDI Perjuangan dan juga lebih besar adalah kepada PKS. Dan sisi yang lain, kader PKS yang masuk di pemerintahan itu bukan elitnya, tapi Hmm. profesional yang dekat dengan PKS. Sedangkan PDI Perjuangan sangat jelas bahwa mereka di akar rumputnya tidak mau PDI Perjuangan itu masuk di pemerintahan. Mereka maunya menjadi oposisi. Tapi di kalangan elitnya, kalau menjadi oposisi, mereka akan dalam bahasa sarkasnya akan tidak punya uang, bokek. Dan mereka tentu juga kalah popularitas. Dan berikutnya mereka tidak mau mengalami penurunan suaranya. Dan kedekatan Megawati inilah yang coba diambil oleh elit-elit PDI Perjuangan. Tapi kalau dilihat secara real, ini adalah Prabowo berhasil merangkul partainya, tapi tidak berhasil merangkul kadernya. Karena yang bermasalah atau yang tidak merasakan kepuasan kepada kinerjanya pemerintahan itu adalah partai-partai yang awalnya berada di luar pemerintahan. Pertama PKS, kedua PDI Perjuangan, berikutnya adalah ada PKB, Nasdem, Demokrat. Urutannya ini sangat jelas bahwa mereka ini berada di luar sebenarnya. Hmm. Mereka ini dirangkul oleh Prabowo. Prabowo, oleh Gibran, oleh pemerintahan, tapi kadernya tidak disikapi oleh partai tersebut. Artinya, nanti ketika misalnya menuju 2029, bisa jadi mereka ini adalah orang-orang ataupun kadernya menjadi membalelo kepada pemerintah. Bisa jadi mereka lah yang menjadi oposan nantinya. Apalagi presidensial threshold sudah dihapuskan. Dan ini bisa menjadi catatan tersendiri oleh Prabowo. Bagaimana mereka menyikapinya? Kalau mereka di reshuffle, anggota-anggota dari partai ini otomatis sangat terlihat bahwa mereka nanti akan menunjukkan sikap berseberangan, sikap tidak menyenangi Prabowo kembali, ataupun menyatakan bahwa mereka mendukung pemerintah tapi menjadi mitra strategis. Dan ini adalah catatan yang harus disikapi oleh pemerintahan Prabowo. Hmm. Baik. Tapi salah satu yang menyatakan tidak
kepuasan kepada Prabowo itu adalah Gerindra juga. Padahal ini Prabowo kan ketua Gerindra begitu ya, Bang. Kemudian apa yang menjadi faktor mereka tidak puas begitu dengan kinerja Prabowo Gibran? Iya, yang menyebabkan mereka tidak puas dengan kinerjanya Prabowo ada soal politik bagaimana soal presidensial threshold yang tiba-tiba dihapuskan. Mereka merasa bahwa satu sisi Prabowo kecolongan karena ini akan memberatkan Prabowo dan Gerindra ke depannya. Yang kedua adalah bagaimana Prabowo merespon ataupun penyataannya terkait dengan politik yang begitu dramatis, yang berbeda dengan keinginan masyarakat, seperti misalnya pilkada ingin dihapuskan, dan ini menjadi polemik. Kemudian soal hukum, itu juga menjadi polemik. Yang soal hukum dengan 6,5 tahun, Tahun. nah ini adalah polemik. Dan berikutnya adalah soal bagaimana mereka merasa juga dalam hal politik Gerindra ini kurang di dalam anggota kabinetnya. Kurang dan banyak orang-orang profesional yang ditarik. Sementara kader Gerindra kurang ditarik. Nah, rata-rata yang ditarik adalah elit-elit yang memang sudah dekat sekali dengan Prabowo. Dan ini artinya ada internal yang mulai menjadi pembicaraan mengapa mereka, dan sisi yang lain internalnya juga terlihat tidak ada konsolidasi atau soliditas yang dilakukan oleh Prabowo karena mereka mempertanyakan mengapa kebijakan Prabowo kok seperti ini, kok Prabowo kurang ketegasannya, dan ini artinya mereka mulai mensikapi apa yang dilakukan oleh Prabowo. Sisi selain politik adalah sisi kemanusiaan dan sisi dirinya secara personal. Ekonomi mereka juga dinyatakan bahwa mereka juga menyatakan dalam diri mereka pribadi kenapa mereka malah kehidupannya tidak lebih baik di tangan Prabowo menuju 100 hari. Gelombang PHK begitu tinggi, harga sembako begitu tinggi, dan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkesan mengabaikan kehidupan masyarakat. Bansos pun sasarannya tidaklah tepat dan tidak diperluas, tidak diperbarui pula upaya bansos. Artinya Prabowo dianggap kurang benar-benar memahami masyarakat. Sisi berikutnya, mereka juga cemas. Karena apa? Karena Prabowo tidak terjun langsung berhadapan dengan masyarakat. Yang terjun langsung berhadapan dengan masyarakat adalah Gibran. wapresnya, Hmm. Gibran. Sedangkan Prabowo adalah mengkonsolidasi janji, melakukan rapat, dan menghadiri berbagai pertemuan-pertemuan pidato. Nah, persoalannya di sana. Ketika ia pidato, komentar politiknya seringkali Prabowo sangat liar, sangat dalam tanda kutip liarnya, itu berbeda dengan keinginan dari publik, berbeda Ya. dengan apa yang harus direspon dia untuk publik, dan itu begitu terlihat sekali, dan hal-hal inilah yang semestinya menjadi catatan Pak Prabowo. Pak Prabowo berhasil, saya rasa kemarin itu lebih karena banyak bantuan dari Pak Sufmi Dasko, karena Hmm. Dasko menyatakan langsung menelpon Pak Prabowo misalnya. Kemudian ia juga soal PPN, ia juga menyatakan ataupun memberikan tanggapan DPR, dan artinya ini dalam soal keprihatinan ataupun kepedulian terhadap masyarakat dengan respon yang begitu cepat itu tuh masih belum lentur Prabowo. Hmm. Karena Prabowo saya melihat masih terlihat belum dekat, sangat dekat dengan masyarakat. Dia masih terlihat menjauh dan masih terlihat belum membumi dengan masyarakatnya. Dan inilah yang tidak dapat empati dari Prabowo terhadap situasi masyarakat. Ya, 6,5 tahun itu keputusannya, dan 6,5 tahun itu jelas bahwa persoalan itu adalah respon Prabowo yang begitu lambat. Dan Ya. begitu juga soal bagaimana PPN 12% kemarin. Respon Prabowo begitu lambat. Dan berikutnya, Prabowo tidak merespon bagaimana harga sembako naik, bagaimana situasi yang orang-orang
juga bertanya, MBG ini benar-benar siap atau tidak? Ketika Ya, orang-orang bertanya, bagaimana pendapatannya atau dari mana uangnya? Mulailah berbicara soal Basnas dan segala macam. Responnya Prabowo itu tidak terlihat tegas. Macan Asianya itu tidak tampak. Mantan militernya tidak tampak. Semestinya Prabowo di situ menampakkan sikap tegasnya. Misalnya, MBG itu sudah ada anggaran APBN-nya dan tidak perlu khawatir. Kami akan melakukan dalam jangka waktu lama dan proses ini berjalan dan kalau perlu kami tindak orang-orangnya. Pernyataan-pernyataan itu belum keluar dari Prabowo. Dia baru keluar dalam narasi-narasi politik ya. yang malah menjadi kontroversi. Nah, ini catatan yang saya rasa dirasakan juga oleh kader-kader Gerindra. Bagaimana Prabowo terlalu asik menjadi ketua umum tapi belum kuat sebagai presiden untuk rakyatnya. Ya. Berarti Prabowo tinggal ditunggu ketegasan untuk merespon hal-hal yang harusnya segera diatasi begitu di lapangan begitu ya Bang Efriza. Bang ini Iya, juga PDIP ini kan kemarin juga ikut merespon soal kepuasan Prabowo yang tinggi begitu. Mereka kemudian mewanti-wanti agar si presiden mewaspadai cawe-cawe Jokowi karena bisa mempengaruhi kepuasan begitu. Tapi di satu sisi nih Bang, isu keberlanjutan Jokowi yang kemudian dibawa Prabowo menjadi salah satu faktor tingginya kepuasan. Kemudian bagaimana Bang Efriza menilai ini? iya. Kalau melihat antara Prabowo, kepuasan Prabowo, PDI Perjuangan dan Jokowi, saya lihat saat ini kedua-duanya harus dibedakan sangat jauh, tidak bisa didudukan dalam porsi yang sama. Karena PDI Perjuangan ketika bicara soal Jokowi tidak lagi berbicara bahwa Jokowi adalah bekas kadernya, tidak lagi berbicara bahwa Jokowi itu bagaimanapun programnya itu lebih baik dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Tanda itu tidak ada penghormatannya, tanda terima kasihnya tidak ada. Maka wajar kalau PDI Perjuangan perolehan suaranya turun sangat drastis dan di pilkada banyak mengalami kekalahan. Itu karena faktor mereka tidak menghargai kadernya sendiri walaupun punya potensi besar dan sudah berjasa. Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan dari PDI Perjuangan tentu saja satu sisi PDI Perjuangan ini tidak ingin kesempatan PDI Perjuangan untuk masuk di Prabowo ini tertutup. Karena apa? Karena resistensi antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Dan PDI Perjuangan sangat berharap sekali bahwa mereka lah nantinya juga masuk di pemerintahan. Artinya, mereka sedang dalam fase sudah turun, kemungkinan bokeknya tinggi, elit-elitnya banyak yang menjadi pengangguran politik karena gagal di pileg kemarin maupun di pilkada. Inilah permasalahannya, makanya berbusa-busa, berburu-buru untuk supaya terjadi pertemuan dan masuk di dalam pemerintahan. Itulah yang diharapkan oleh PDI Perjuangan. Sementara, apakah Prabowo ini bisa diganggu oleh Pak Jokowi? Tentu saja. Prabowo bisa diganggu dengan Pak Jokowi. Kalau program Pak Jokowi malah tidak berjalan dengan baik. Itu pasti akan direspon oleh Pak Jokowi. Yang Ya. kedua adalah kalau programnya pemerintahan Jokowi yang sudah baik, tapi malah dibuat oleh Prabowo dengan situasi yang tidak dilanjutkan. Contoh saja, soal BPJS. Pak Jokowi menyatakan bahwa BPJS ini adalah untuk kesehatan masyarakat. Bagaimana polanya? Gotong royong. Dan kenapa sekarang menterinya Prabowo malah menyatakan bahwa iuran yang terlalu kecil menyebabkan rumah sakit untuk tidak bisa menginap atau memberikan rawat inap ataupun mengcover berbagai penyakit. Permasalahan ini pun sudah sampai di DPR dan sudah disuarakan oleh DPR. Dan tentu saja kegagalan Prabowo menjalankan program Jokowi itu akan menjadi bumerang. Bisa jadi hubungannya retak dengan Jokowi. Yang kedua, Prabowo mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat karena janji kampanyenya melanjutkan program Jokowi, terutama BPJS itu tidak berjalan. Dan yang ketiga adalah Prabowo
jelas-jelas nantinya bagi masyarakat, pemerintah ini adalah pemerintah yang tidak konsisten, tidak bisa menyelesaikan persoalan untuk masyarakat. Dan apa yang terjadi? Ini dilematisnya. Apakah pernyataan dari menterinya ini Budi Gunadi akan menyebabkan kenaikan harga BPJS? Kalau kenaikan harga BPJS kemudian tidak bisa di-cover juga, itu akan menjadi masalah. Dan kalau seandainya semua disuruh untuk ke pihak swasta, artinya bisa jadi masyarakat membaca bahwa ada kepentingan permainan politik supaya pihak swasta mulai dilibatkan kembali, mulai diprioritaskan. Artinya ada pergeseran dari kepedulian pemerintah kepada kesehatan, dialihkan kembali kepada pihak swasta. Ujung-ujungnya adalah pendapatan masyarakat tetap kecil. Kenaikan gaji pemerintah yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu tidak mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Dan kalau ini yang terjadi, ini menunjukkan bahwa soal kesejahteraan, soal pelayanan, Pak Prabowo masih minim. Minim dalam arti minim bagaimana memprioritaskan, minim bagaimana dia merespon, dan minim bagaimana ia mewujudkan janji politiknya bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan Jokowi tahap 2. Jangan hanya berpikir hubungan Jokowi dengan Prabowo. Ketika renggang, Prabowo dapat dinyatakan dia adalah presiden bukan boneka. Tapi malah salah. Kalau program Pak Jokowi yang bagus diabaikan oleh Pak Prabowo, sementara sisi masyarakat kesejahteraannya tidak terwujud. Yang terjadi adalah malah sentimen negatif nantinya bahwa Prabowo telah gagal menjalankan pemerintahan Pak Jokowi, Prabowo telah gagal menjalankan janji politiknya, Prabowo telah gagal untuk mensejahterakan masyarakat. Dan ini respon yang harus dipelajari oleh Prabowo. Jangan terbawa permainan politik PDI Perjuangan. Baik. Eh, dari awal ingin menjadi presiden begitu, Prabowo seperti yang dikatakan Bang Efriza akan melanjutkan program Jokowi begitu. Tapi di semakin perjalanannya pemerintah ada beberapa yang blunder begitu. Apakah ini sebenarnya antara Prabowo dengan para menterinya sendiri kurang komunikasi begitu agar oh ya tujuan untuk mencapai pemerintah yang berkelanjutan begitu soal program-program Jokowi ini kurang begitu antara Prabowo dengan para menteri begitu, Bang? Iya, bisa jadi memang satu sisi konsolidasinya kurang, sisi yang kedua, ini menjadi pertanyaan, ada tidak evaluasi dari Prabowo terhadap menteri-menterinya? Ada tidak bagaimana Prabowo menggelar rapat besar untuk merespon berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali untuk merespon apa yang dinyatakan oleh para menteri-menterinya? Karena masalah ini pernah terjadi di pemerintahan Pak Jokowi, bahwa menteri-menterinya ini ternyata adalah menteri-menteri karena bagi-bagi kursi, mereka tidak menjalankan visi seorang presiden. Mereka tidak melihat apa keinginan presiden. Yang mereka tahu adalah hitung-hitungan bagi mereka untung dan rugi semata. Mereka tidak melihat apa yang semestinya dijalankan. Kalau seandainya pemerintah misalnya mengalami kerugian karena BPJS, kita ambil contoh, maka menterinya itu harus membuat terobosan baru. Ia harus melakukan upaya nyata, bukan menggandeng pihak swasta yang kemudian membuka jalur pihak swasta untuk mendapatkan respon. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Masyarakat yang nanti akan mengalami keberatan. Satu sisi, kalau tidak di-cover, ia juga harus punya jaminan kesehatan dari swasta, artinya ngapain jaminan kesehatan pemerintah diandalkan kalau tidak bisa menjamin kembali. Dan ini artinya Pak Prabowo harus belajar bagaimana pemerintahan Pak Jokowi. Banyak menterinya yang terlalu cepat berkomentar, yang akhirnya menjadi kontroversi. Itu satu. Yang kedua, harus dipahami bahwa komentar politik itu harus dijaga. Jangan sampai komentar politiknya sudah terkesan itu adalah keputusan atau kebijakan. Karena kebijakan itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah maupun tidak dilakukan pemerintah, pada dasarnya adalah sebuah kebijakan.
Dan ini jangan sampai dinarasikan adalah sebuah kebijakan baru dari pemerintah yang enggan membiayai masyarakat, yang mulai ingin meningkatkan harga dari misalnya BPJS, ataupun soal tukin. Bagaimana tukin ini turunnya kapan dan segala macam. Ini tentu harus direspon. Dan berikutnya, yang tadi terkait evaluasi. Mana Prabowo evaluasinya terhadap para menterinya, terhadap staf-stafnya? Jangan evaluasi itu diberikan kepada Mayor Teddy. Jangan evaluasinya itu diberikan kepada para komunikator politiknya yang berada di lingkup kantor presiden, tapi harus juga keluar dari mulut Prabowo. Bagaimana menteri-menterinya yang bermasalah, yang mendapatkan sorotan, yang harus mulai direspon. Sama seperti Pak Jokowi waktu itu merespon, ketika menterinya terlalu banyak komentar dan ia akhirnya bilang, jangan banyak komentar, kerja, 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 dan kerja. Karena Menteri Prabowo ini banyak kan berkomentar soal bagaimana libur saja sudah mulai menjadi kontroversi di masyarakat. Ya. Apakah libur 1 bulan ini bermanfaat atau libur 1 bulan ini menyebabkan anak-anak bermain gadget? Dan libur 1 bulan ini menyebabkan masyarakat menjadi masyarakat yang tidak produktif. Dan inilah yang harusnya Prabowo menarik para menterinya, mengajak duduk bareng dan membahasnya. Jangan diserahkan kepada Mayor Teddy terus. Karena Mayor Teddy itu satu sisi dia staf presiden, sisi yang lain dia seperti asistennya Prabowo. Jadi posisi-posisi ini harus mulai dibedakan oleh Prabowo dan mulai harus ia berani. Jangan berbicara soal politik semata ataupun berbicara soal bagaimana ia sudah membangun proyek baru listrik. Tapi ia juga harus merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan ia harus menjawab dengan apa yang semestinya pemerintah lakukan dan juga mencontohkan bagaimana pemerintah membahas di dalam forum kabinet dan itu perlu. Baik, Bang Efriza, ini terakhir. Ini tingkat kepuasan kemudian keyakinan masyarakat kepada Prabowo Gibran kan tinggi. Kemudian agar nantinya tingkat kepuasan bahkan keyakinan ini agar tetap tinggi sampai nanti selesai menjabat, apa yang kemudian harus mereka lakukan? Ini Bang Efriza. Iya, yang pertama yang harus mereka lakukan adalah membuat kebijakan yang benar-benar sesuai keinginan dari masyarakat, sesuai dengan janjinya Prabowo, bagaimana ia mau meringankan beban hidup masyarakat. Yang kedua, ia harus perhatikan tingkat kepuasannya tinggi, tapi kesejahteraan masyarakat itu masih nomor 2. Pak Prabowo masih tinggi dalam tingkat keamanan saja, politik dan keamanan. Dalam hal ini tentu keamanan, Pak Prabowo diyakini bisa memberikan keamanan karena suka tidak suka, kalau kita membicarakan perbedaan antara sipil dan militer, memang mantan militer itu selalu dianggap berhasil menciptakan keamanan ketimbang politisi sipil yang menjadi presiden. Dan ini sudah terbukti. SBY, Prabowo pasti lebih bisa menciptakan keamanan. Yang kedua adalah bagaimana ia merespon keinginan publik. Ia merespon kebijakan publik. Karena suka tidak suka, Pak Jokowi itu masih ada kebijakan yang benar-benar sesuai dengan keinginan publik. Contoh misalnya, bagaimana ada kasus kekerasan seksual. Dan kemudian Pak Jokowi menghadirkan sebuah kebijakan tentang hukum kebiri. Dan itu adalah karena situasi masyarakat. Kalau di dalam teori politik harus ada within input. Input dari pemerintah, bagaimana merespon. Dan input dari pemerintah saya lihat sudah bagus. Satu sisi soal listrik yang diberikan gratis atau dapat potongan 50%. Dan ada token yang tiba-tiba naik dayanya, dan ini adalah suatu hal yang bagus. Kemudian PPN juga merespon 12% yang kemudian dibatalkan. Tapi jangan salah, PPN 12% ini pada dasarnya tidak semuanya kebijakan Prabowo ini berlaku di lapangan. Karena di lapangan, saya juga makan di luar misalnya untuk dine-in. Itu bisa sampai servis
pelayanan, kemudian PB1-nya bisa sampai 25.000. Artinya, angka pajak itu masih tinggi. Dan apakah Prabowo memperhatikan itu? Belum tentu. Prabowo terlalu asik di dalam pemerintahan. Kemudian tadi, bagaimana harga-harga sembako? Prabowo bisa menurunkan kemarin. Tapi di sekarang ini situasi ekonomi, situasi faktor cuaca, ia abai. Buktinya minyak goreng masih tembus 40 ribuan dan belum sampai ke angka yang relatif murah. Begitu juga dengan harga sayur maupun harga cabai dan segala macam. Kebutuhan masyarakat itu belum. Artinya yang perlu dilakukan oleh Prabowo adalah turun ke lapangan, mendengarkan masyarakat, melihat dan membaca keinginan masyarakat, membuat kebijakan yang baik, kemudian mengelola pemerintahannya dengan berani mereshuffle, berani mencari seorang pemimpin ataupun seorang menteri yang baik, bukan cawe-cawe lagi, bukan hanya kepentingan pragmatis, dan berani untuk bertindak atau menunjukkan bahwa pemerintahannya memang mau melanjutkan pemerintahan Jokowi, tapi andai pun mau merevisi, jangan malah merusak fondasi akarnya. Soal BPJS itu adalah bukan merevisi, tapi menyalahkan fondasinya. Fondasi gotong royong itulah yang disalahkan oleh Menteri Kesehatannya. Dan ini harus direspon. Kalau perlu Menteri Kesehatannya, jika tidak bisa menjalankan BPJS, tidak bisa memberikan jaminan BPJS kepada masyarakat dengan banyak hal, maka menterinya ini harus dievaluasi. Kalau perlu direshuffle. Dan ini harus dilakukan oleh Prabowo dengan jangka waktu seperti janjinya, 6 bulan. Artinya ketika 100 hari, pertanyaannya adalah 6 bulannya Prabowo bisa atau tidak melakukan reshuffle. Jangan-jangan Pak Prabowo tidak tahu menteri-menterinya yang bermasalah yang mana, yang tidak bisa bekerja yang mana, menterinya yang berbeda dengan visi misi Pak Prabowo yang mana. Nanti kalau seperti itu bisa jadi Prabowo bukan menjaga tren popularitas, tren kepuasan, tapi ia malah menghadirkan sentimen negatif ketidakpercayaan masyarakat kepada Prabowo. Terima kasih Bang Efriza telah mengobrol dengan saya di Tribun On Focus hari ini. Mari kita sama-sama kita nantikan apakah setelah 100 hari kinerja Prabowo Gibran ini, Prabowo akan lebih tegas begitu untuk menyuarakan apa yang menjadi masalah di masyarakat, terutama kinerja para menteri yang mungkin kurang mengetahui apa yang menjadi tujuan Prabowo ke pemerintahan selanjutnya begitu. Terima kasih Bang Efriza, sampai jumpa di Tribun On Focus selanjutnya. Demikian Tribuners, obrolan saya bersama Bang Efriza di Tribun On Focus hari ini. Sampai jumpa di Tribun On Focus selanjutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.